Rasulullah SAW bersabda, ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Allah berfirman, ini hadis qudsi, aku sesuai dengan prasangka hambaku. Aku selalu bersamanya ketika hambaku mengingat diriku. Kalau hambaku itu mengingat diriku dalam kesendiriannya, aku akan mengingatnya dalam kesendirianku. Kalau hambaku itu mengingatku dalam majelisnya, maka aku akan mengingatnya dalam majelisku yang lebih baik daripada majelisnya. Apabila ia mendekat kepadaku sejengkal, aku akan mendekat padanya sehasta. Kalau ia mendekat padaku sehasta, aku akan mendekat padanya sedepa. Kalau ia berjalan menujuku, maka aku akan berlari menujunya. Gitu, Fit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Smart Skill School, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sahabat, saya tuh sering loh ditegur oleh Ustadz Adi Warman. Fit, lu itu jangan sering-sering berprasangka buruk terhadap manusia, apalagi terhadap Allah. Dosa, men, kata dia. Keep thinking positive. Nah, yuk kita langsung aja tanyain sama Ustadz Adi Warman Azwar Karim. Ustadz, Assalamualaikum, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, berkah, bahagia selalu ya Allah. Amin. Amin, Alhamdulillah. Ustadz, mungkin kira-kira 15 tahun yang lalu lah saya belajar teori The Secret dari Rhonda Byrne yang mengatakan, ask the universe and you shall receive. Jadi mintalah kepada universe. Universe itu apa? Alam semesta, alam semesta, alam semesta. Alam semesta, benar, alam semesta, dan kamu akan mendapatkannya. Ini kan sebenarnya tentang positive thinking, bagaimana kita memikirkan yang baik-baik dan yang baik-baik itu akan datang kepada kita, gitu lah, Ustaz. Iya, ini ada dua hal yang berbeda sebetulnya. Levelnya, tatarannya berbeda. Kita balik lagi ke ilmu dasar kita ya, bahwa manusia itu punya 3 unsur, jasad, nyawa, dan ruh. Penulis buku itu menulis di level nyawa. Makanya yang beliau sampaikan itu adalah positive thinking. Selalu berpikir positif. Pikiran, akal adalah bagian dari tataran nyawa. Dengan akal itulah kita berusaha untuk bertahan hidup dan berkembang biak. Oke? Sedangkan hadis yang baru saja kita kutip di awal tadi, kita bukan bicara mengenai berpikiran positif. Tapi kita berbicara mengenai prasangka baik. Itu levelnya lain. Itu levelnya level ruh. Oke. Itu sebabnya kalau kita baca di dalam buku tersebut, The Secret, yang selalu diajarkannya, yaitu sampai pada titik level nyawa. Yaitu harus selalu berpikiran positif, berpikiran positif. Kalau kita baca lebih lanjut, sebetulnya bukunya mengatakan, kalau kita berpikiran positif, pikiran itu mempunyai frekuensi gelombang. Dan kalau gelombang itu kita pancarkan, kita sampaikan ke alam semesta, kata bukunya, oke, dia nggak nyampe Allah, karena memang tatarannya tataran nyawa. Jadi dia nggak nyampe ke sampai ngerti Allah Tuhan dengan sampai. Apabila kita menyampaikan pikiran positif itu frekuensi kita ke alam jagat raya itu, maka pikiran kita dengan akan bertemu dengan frekuensi yang sama. Nah, karena pikiran kita bertemu dengan frekuensi yang sama itu, maka seakan-akan menurut buku tersebut ya, seluruh alam semesta akan bersama-sama mewujudkan pikiran positif kita tersebut. Begitu juga kalau kita punya pikiran buruk sebetulnya. Kalau kita membalas dendam sebagaimana, benar, ini kekuatan pikiran. Maka pikiran yang udah kita lemparkan ke alam semesta itu akan bertemu frekuensinya dengan pikiran-pikiran dengan frekuensi lain yang sama, sehingga seakan-akan alam semesta membantu kita untuk mewujudkan pikiran itu. Oke? Itu yang ada dalam buku The Secret, yaitu level nyawa, yaitu bagaimana kita berpikiran positif agar kekuatan pikiran kita itu dapat terwujud. Dalam ajaran tasawuf, kita naik satu level lagi. Bukan saja pada level nyawa kita harus berpikiran positif. Oke? Tapi kita naik satu level lagi, yaitu pada level ruh. Kita harus juga berprasangka baik kepada Allah. Nah ini.
Kita mulai dulu dengan hadisnya Rasulullah SAW. Ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Oke. Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad ini cerita tentang orang yang prasangka buruk. Rasulullah SAW mengatakan, dan janganlah kalian meninggal dunia kecuali kalian telah berprasangka baik kepada Allah. Ini. Karena apabila kalian berprasangka buruk, ini kata Rasulullah SAW, nih, hadis riwayat Imam Ahmad, maka kalian akan mengalami apa yang dikatakan oleh Allah dalam surat Al-Fussilat ayat 23. Nanti baca sendiri nih. Surat Al-Fussilat ayat 23. Yaitu Allah telah membinasakan suatu kaum karena kaum itu berprasangka buruk kepada Allah. Ini jangan men. Jangan pernah prasangka buruk sama Allah. Allah itu maha baik. Allah itu melingkupi semuanya. Allahus Samad. Tempat bergantung semuanya. Jadi jangan pernah kita prasangka buruk kepada Allah. Rasulullah SAW mengatakan, jangan sampai kita mati kecuali kita telah berprasangka baik kepada Allah. Karena lihatlah apa yang disampaikan oleh Allah dalam surat Al-Fussilat ayat 23 itu, Allah telah membinasakan suatu kaum karena kaum itu berprasangka buruk kepada Allah. Oke? Sebaliknya Rasulullah SAW menganjurkan kepada kita untuk selalu berprasangka baik kepada Allah. Mulai dari ceritanya Siti Hajar misalnya, yang selalu ikhtiar, selalu berdoa dalam ikhtiarnya itu. Ikhtiar ini ekivalen dengan buku The Secret. Oke. Tatarannya tataran jasad campur nyawa. Oke. Tapi kita harus naik satu level lagi, yaitu melibatkan Allah. Alam semesta bagaimana? Alam semesta, alam semesta kan makhluk juga ciptaan Allah, benar ya? Kita dalam Islam itu selain kita ikhtiar, inilah yang disebut dengan pikiran positif, tindakan positif, ini semua namanya ikhtiar. Tapi kita harus iringi dia dengan level yang lebih tinggi, yaitu libatkan Allah dalam setiap pikiran positif kita, libatkan Allah dalam setiap tindakan positif kita. Dan jangan lupa tutup dengan yang ketiga, prasangka baik kepada Allah. Nah ini. Gitu, Wid. Baik Ustadz. Nah, di The Secret ini, kan mereka keep on, mereka selalu bicaranya alam semesta minta sama alam semesta. Alam semesta itu siapa? Sebenarnya bukankah alam semesta itu yang dimaksudkan mungkin Allah itu, Ustadz? Buku The Secret ini buku yang bagus, asal sampai situ doang pengertiannya ya. Karena buku The Secret ini penulisnya kemudian menulis beberapa buku lain, buat video, buat film segala macam yang sebetulnya udah terlalu jauh. Karena mereka tidak bisa menjelaskan apa itu alam semesta, makanya mulai ngarang-ngarang, dan ngarang-ngarangnya karena nggak ada panduan dari Quran, dari hadis, dari kisah-kisahnya Rasulullah SAW, maka mulailah mereka halusinasi, membuat teori-teori baru yang terlalu jauh, nggak bisa dijangkau dengan ilmu level tataran nyawa sebenarnya. Karena kita harus masuk ke level tataran yang lebih tinggi lagi, yaitu tataran roh. Gitu, Fit. Iya, Ustadz. Nah, berbicara mengenai pemikiran positive thinking, pemikiran yang baik, prasangka yang baik, dan segala macam. Agak ada kesulitan di mana kalau pemikiran itu kan sebenarnya kita kalau berjalan biasa aja tuh alam pikiran kita tuh alam pikiran bawah sadar, Ustadz. Nah, bagaimana kita merealisasikan itu menjadi pikirannya sadar gitu, bahwa kita begini, selalu positive thinking, selalu berpikiran seperti ini, kayak gitu, Ustadz. Baik. Jadi untuk urusan pikiran ini, kita ingat ini jasad plus nyawa doang. Kita belum melibatkan ruh. Belum sampai tataran ruh. Sehingga karena kita tatarannya itu adalah nyawa dan jasad doang, maka sebetulnya jasad kita dibimbing oleh nyawa kita, oleh pikiran kita, untuk mewujudkan sesuatu yang ada dalam pikiran kita itu. Ini namanya kekuatan pikiran. Nah, kekuatan pikiran kita ini bisa macam-macam. Dan ini kalau kita perturutkan tanpa masuk kepada yang lebih tinggi, yaitu level ruh, tanpa kita melibatkan Allah, tanpa menyadari betapa lemahnya kita, seakan-akan kita berpikir ya, karena kita pakai kekuatan pikiran nih, dengan kekuatan pikiran kejadian. Tapi itu kan ada limitnya selama kekuatan pikiran kita itu sesuai dengan kehendaknya Allah. Ngerti gak?
Tapi begitu kekuatan pikiran itu tidak sesuai dengan kehendaknya Allah, maka kita akan mulai depresi, kita akan mulai kecewa, frustasi. Loh, kenapa kekuatan pikiran saya ini kok jadi gagal? Ini bukan soal kekuatan pikiran kita gagal. Kekuatan pikiran kita itu baru kejadian kalau dia sesuai dengan kehendaknya Allah. Dan kekuatan pikiran kita sehebat apapun dia, termasuk penulis buku itu, termasuk siapapun yang punya kekuatan pikiran, kalau kekuatan pikirannya itu tidak sesuai dengan kehendaknya Allah, pasti tidak akan terjadi. Ini dia. Itu sebabnya dalam ilmu tasawuf kita harus libatkan Allah. Sehingga kalaupun upaya kita, ikhtiar kita, Ibu Siti Hajar, tidak terjadi, kita tetap dapat menerimanya dengan ikhlas. Karena bukan itu hanya membuktikan bahwa itulah kehendak kita, yang kehendak kita ini tidak sama dengan kehendaknya Allah. Tapi begitu kita libatkan Allah, insya Allah kita selalu merasa redho dengan apapun yang terjadi, dan kita selalu prasangka baik kepada Allah. Tadi kita sudah cerita tentang bahayanya prasangka buruk. Hadis riwayat yang disampaikan oleh Imam Ahmad. Sekarang kita mau menceritakan tentang prasangka baik. Ini adanya di dalam kitab yang ditulis oleh Imam Abid Dunya. Kitabnya itu judulnya Husnuzon Billah. Ini. Jadi kitab, satu buku, judulnya itu Husnuzon Billah. Kita satu kitab. Segala macam cerita tentang Husnuzon Billah. Dalam kitab tersebut, salah satunya diceritakan, ada seorang ahli sufi yang dia ini di akhirat kelak, di surga kelak, itu mendapat keistimewaan yang luar biasa. Wah, pokoknya luar biasa lah. Derajatnya itu luar biasa sekali dapat di surga kelak, benar gak? Sehingga kawan-kawannya di dunia bertanya, waktu ketemu lagi di surga ya, apa sih sebetulnya amalanmu di dunia? Kok bisa begitu hebat Allah mengangkat derajatmu di surga ini? Orang ini kemudian mengatakan, aku datang menghadap Allah dengan bergelimang dosa. Tapi semua itu terbayar lunas, terbayar habis karena prasangka baikku kepada Allah. Ini men, selalu prasangka baik. Betapa besar pun dosa yang kita lakukan, betapa banyak pun maksiat yang kita lakukan, prasangka baik, Allah selalu menerima taubat kita. Ini. Ya. Kisah kedua, masih dalam kitab yang sama nih, ya, Husnuzon Billah, yang ditulis oleh Imam Abid Dunya. Waktu itu ini seorang ahli tasawuf namanya Zaid mengatakan, cukuplah bagimu dua hal. Yang pertama, selalu zikir. Baik zikir di hati maupun zikir di pikiran. Nah ini benar nggak? Jadi ada level nyawa, ada level ruh. Jadi kita selalu mengingat Allah, baik kita mengingat Allah dalam pikiran kita, dan kita juga mengingat Allah dalam hati kita. Yang pertama kata dia, selalu berzikir, zikir hati maupun zikir pikiran. Yang kedua, prasangka baik kepada Allah. Cukuplah dua hal ini, maka dua hal ini akan membawamu kepada kesuksesan dan keberuntungan di dunia dan di akhirat. Nah ini, udah insya Allah. Kita selalu prasangka baik sama Allah, dan kita naikkan level kita. Bukan aja kita berpikiran positif, tapi juga kita naikkan level kita ke level ruh, yaitu level hati kita. Kita selalu prasangka baik kepada Allah. Apapun yang kejadian, semua Allah telah atur. Ingat kisahnya bagaimana waktu itu Nabi Ayub alaihissalam mendapat musibah yang bertubi-tubi, tapi beliau selalu prasangka baik kepada Allah. Ingat kisahnya Nabi Yusuf alaihissalam ketika beliau dimasukkan ke dalam sumur, selalu prasangka baik kepada Allah. Ingat kisahnya Nabi Ayub tadi udah kita sebut. Ingat kisahnya Nabi Daud alaihissalam ketika harus berperang dengan pasukan Jalut yang begitu hebatnya, selalu prasangka baik kepada Allah. Ingat kisah perang Badar ketika 313 pasukan kaum muslimin yang bukan tentara terlatih, harus berperang dengan 1.000 orang dari pasukan dari kaum kafir Quraisy Mekah. Selalu prasangka baik kepada Allah. Allah berkuasa untuk memberikan kekuatan kepada kita, untuk menolong kita dalam mewujudkan apa-apa yang kita inginkan, asalkan
keinginan kita itu sesuai dengan keinginannya Allah. Gitu, Fit. Baik, saat dulu kita juga pernah ada episode seperti positive thinking ini juga, tapi episodenya berjudul kekhawatiran kita tentang masa depan, kecemasan-kecemasan kita akan masa depan itu hanya akan merusak kebahagiaan kita di hari ini. Gitu. Jadi sebenarnya hal-hal yang kita tidak bisa bayangkan dan itu hanyalah urusan Allah sebenarnya. Dan di dalam positive thinking ini kita selalu diganggu oleh setan, diganggu oleh was-was, diganggu dan pokoknya ya nggak happy lah jadinya, Ustadz. Iya, kekhawatiran tentang masa depan itu adalah kerjaannya setan. Setan yang yuwaswisu fi sudurin nas. Setan itu tugasnya meniup-niupkan ketakutan di dalam diri kita. Yang kita sendiri pun sama aja, kita pikirin, begitu juga. Masalahnya nggak selesai juga. Kita nggak pikirin, nggak selesai juga, benar nggak? Jadi kita cuma menyiksa diri kita sendiri, berpikir sesuatu yang kita tidak mampu untuk memecahkannya. Udah tahu gaji kita cuma segitu. Terus kita pikir gimana caranya, benar nggak? Supaya cukup untuk bayar ini, bayar itu. Karena bulan ini ada tagihan tambahan ini, itu. Keperluan bayar SPP segala macam. Emang udah segitu gajinya. Kita utak-atik. Berapa kali juga kita utak-atik. Nggak bisa juga. Selesai, benar nggak? Udah. Apa yang harus kita lakukan pada saat itu? Kita naik pada level berikutnya. Kita minta pertolongannya Allah. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kita naik pada level berikutnya. Kita tahu Allah, Engkau semua yang ngatur semuanya. Ini udah mentok, ini udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi ya gitu pada. Kayak kisahnya Siti Hajar. Udah mentok, ini nggak ngerti gimana cara jalan keluar, nggak ngerti. Tolong kami ya Allah, berikan jalan keluar dari kesulitan yang kami hadapi ini. Nanti Allah yang nggak kepikiran sama kita, tahu-tahu kejadian. Nah, itu. Ini namanya kita naik pada level ruh, selalu prasangka baik kepada Allah. Pikiran positif, iya. Itu adalah ikhtiar yang harus kita lakukan. Tapi jangan lupa, kita ada yang kedua, doa. Libatkan Allah dalam setiap pikiran dan tindakan positif kita. Dan yang ketiga, akhiri dengan prasangka baik kepada Allah. Gitu, Fit. Baik, Alhamdulillah, Ustadz. Mungkin sekian dulu untuk pola pemikiran kita. Tapi memang buat saya sendiri dan mungkin sahabat-sahabat, ini sangat penting untuk kita selalu bersikap positif menghadapi segala sesuatu. Dan sebenarnya Ustadz Adi Warman itu selalu mencontohkan. Ustadz, terima kasih atas waktu dan tausiahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.